Lantas pemirsa, siapa sebenarnya Ivan Sugianto? Benarkah dirinya tak tersentuh serta memiliki backingan hebat? Kami akan mengulasnya bersama para narasumber. Sudah ada Profesor Nur Basuki Minardo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Erlangga. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam, Mbak. Serta ada juga anggota Komisi ke-3 DPR RI, Pak Nasir Jamil. Assalamualaikum Pak Nasir, selamat petang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Putri dan Windy. Ya, dan sepertinya pemirsa, kami juga telah berusaha menghubungi pihak Polda Jawa Timur serta kuasa hukum dari tersangka Ivan Sugianto, namun mereka saat ini menolak untuk berkomentar. Kami akan terus mencoba untuk menghubungi kedua pihak. Ya baik, kita menuju ke Profesor Nur Basuki terlebih dahulu. Profesor, peristiwa ini sebetulnya terjadi pada tanggal 21 Oktober dan polisi baru bergerak setelah viral di media sosial. Bagaimana pendapat Anda? Makanya sekarang ini ada semacam adigium ya. No viral, no justice itu. Seandainya kalau itu tidak viral, barangkali penanganannya tidak seperti ini. Apalagi ini korban ini adalah orang yang katakanlah golongan mereka yang kurang mampu gitu kan. Tapi dengan adanya viral seperti ini nampaknya membuat penyidik harus bergerak cepat supaya penyidik itu tadi bisa melaksanakan presisi yang sementara ini didengung-dengungkan oleh pihak kepolisian. Jadi kalau tidak viral barangkali tidak seperti ini penanganannya. Pak Nasir, kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak keluarga korban ini sempat tidak menyetujui keputusan dari pihak kepolisian yang menyangkakan pelaku ini disangkakan pasal yang berada hukuman penjara di bawah 5 tahun. Bagaimana pendapat Anda, Pak Nasir, menanggapi hal ini? Ya, pertama saya sependapat dengan Prof. Nur ya. Sepertinya ada adagium baru ini, bahwa no viral, no justice. Peristiwa itu terjadi 21 Oktober yang lalu, sekarang baru ada prosesnya. Yang kedua juga, mau tidak mau harus kita katakan bahwa pelaku itu tipikal manusia, sombong bin congkak. Dia lupa bahwa di atas langit ada langit. Yang ketiga, bahwa ya tentu saja dalam konteks ini, ya penyidik bisa juga subjektivitas penyidik, sehingga kemudian menahan si IS itulah ya saya singkat. Oleh karena itu kewenangan untuk menahan itu kan harus kita akui subjektivitas daripada penyidik, dan bisa saja karena ada faktor-faktor lain, apalagi tadi sudah ada indikasi PPATK mengendus kecurigaan terkait dengan kepemilikan uang atau rekening yang dimiliki oleh saudara IS tersebut. Jadi seperti setali mata uang, akhirnya penyidik melakukan penahanan dan mengembangkan bukan hanya soal pasal KUHP saja yang dikenakan atau undang-undang tentang perlindungan anak, bisa saja nanti masuk ke wilayah tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diendus oleh PPATK. Baik, Pak Nasir, kalau kita lihat kan netizen ini kemudian memang memviralkan kasus ini dan juga akhirnya mengulik lebih jauh bagaimana profil dari Ivan Sugianto. Kalau kita lihat di sosial medianya memang seringkali berfoto dengan pejabat dari TNI maupun Polri. Bahkan yang menarik adalah sempat berfoto di ruangan Vice Control Polrestabes Surabaya. Nah, ini kan juga jadi pertanyaan publik, bagaimana kemudian warga sipil bisa berada dalam ruangan-ruangan penting dalam institusi tersebut. Nah, kalau Anda melihat apakah kemudian memang biasa terjadi antara pengusaha, kedekatan antara pengusaha dan juga pejabat ataupun aparat penegak hukum ini dirasa memberikan kekebalan hukum, karena itu yang dirasakan netizen saat ini? Ya, pertama kita ucapkan terima kasih nih kepada netizen yang memviralkan peristiwa itu sehingga menimbulkan keterkejutan dan antisipasi langsung dari penegak hukum. Yang kedua, memang pengusaha dan institusi penegak hukum memang ada hubungan timbal balik yang positif selama ini. Ya, jadi dalam konteks melakukan keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat, memang kepolisian berhubungan, berkomunikasi, membangun kerjasama dengan semua pihak. Kalau kemudian pihak yang selama ini terjalin komunikasinya memanfaatkan
hubungan itu untuk menampakkan sikap arogansi, bahkan kemudian diendus oleh PPATK, ya, ada kecenderungan bahwa terkait dengan tindak pidana pencucian uang, ya, karena memang PPATK itu kan dia berusaha untuk melihat transaksi keuangan yang mencurigakan, ya kan, sehingga kemudian diblokir oleh PPATK. Jadi sebenarnya hubungan kepolisian dengan semua pihak itu adalah hubungan dalam konteks, ya, menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau kemudian ada orang yang memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan-kepentingan di luar keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, ya itu berarti pengecualian. Oleh karena itu kita di satu sisi ya berterima kasih kepada kepolisian bahwa hubungan mereka itu tidak mengganggu kepolisian untuk menindak lebih lanjut terkait dengan saudari IS tersebut. Baik, Prof. Nur, kami juga ingin menanyakan, tadi juga sempat disinggung mengenai pembekuan rekening dari Ivan yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Prof. Nur, kami ingin mengetahui apabila PPATK sudah mengambil tindakan membekukan sebuah rekening, ini artinya semakin kuatkah ataukah memang atas dasar yang kuat bahwa PPATK telah mencium adanya aliran uang ilegal atau serta-merta bisa saja ini hanya dugaan semata? Prof, bagaimana menurut Anda? Baik. Jadi sebelum menjawab itu saya menambahin terkait dengan Polrestabes Surabaya menahan. Kalau kita lihat tadi ada pasal 335 dan pasal 80 dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Memang Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 itu ancaman pidananya 3 tahun sehingga tidak memenuhi alasan objektif. Tapi terkait dengan 335 sebagaimana pasal 21 di dalam KUHP itu diperkecualikan meskipun pasal 335 itu ancaman pidananya adalah 1 tahun, tapi penyidik dapat melakukan penahanan. Jadi apa yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya itu sudah tepat dalam rangka untuk melakukan penahanan. Terus yang kedua terkait dengan TPPU. Bagaimana yang diberitakan tadi bahwa sebelum kasus ini PPATK telah mengendus transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh tersangka selama ini. Jadi manakala kalau PPATK itu sudah melakukan pemeriksaan atau penelitian terkait dengan masalah transaksi keuangan yang dilakukan oleh si tersangka tadi, ya hampir bisa dipastikan bahwa TPPU itu memang telah terjadi. Nah, yang kita lihat sekarang nanti, apakah tersangka di sini itu hanya terbatas pada tersangka yang melakukan 335 dan 80 dari Undang-Undang Perlindungan Anak, atau termasuk nanti TPPU yang itu yang belum kita dapat informasinya. Jadi itu sangat tepat kalau memang nanti dilakukan penyidikan TPPU dan itu sudah mendapatkan istilahnya supporting ya dari PPATK, itu mudah untuk membuktikannya karena sudah kelihatan aliran dananya itu kemana semua. Baik, Prof. Nur, jadi pertanyaan publik juga dan sekaligus sindiran ya mungkin ya untuk PPATK, kenapa kemudian baru viral, kemudian baru diusut begitu, diselidiki ada aliran mencurigakan ataupun dugaan pencucian uang. Nah, apakah memang ini kebetulan atau memang PPATK menunggu tersangka dulu baru kemudian diusut? Menurut Anda? Seingat saya itu harus ada permintaan dari penyidik untuk melakukan tracing terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh terlapor atau tersangka. Jadi atas permintaan dari penyidik. Baik, berarti tidak bisa ya kemudian tidak ada hubungannya sebetulnya karena kan memang kasus ini kan awalnya adalah kasus intimidasi, kemudian tiba-tiba kita di luar ekspektasi kita yang tadinya hanya untuk melaporkan kasus kriminal begitu atau pidana, terus tiba-tiba kemudian malah tersangkut dalam PPATK begitu, kasus dugaan pencucian uang. Berarti sebetulnya tidak ada hubungannya ya, Prof? Ya sebetulnya tidak ada hubungannya, tapi manakala kalau informasi dari PPATK sudah menemukan transaksi yang mencurigakan, bisa penyidik membuat yang namanya laporan A1 dari penyidik sendiri yang melakukan laporan polisi itu. Baik,
Prof. Nur, kami masih akan membahas lebih lanjut lagi mengenai kasus ini. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Kabar Petang.